kondisi komputer saja. Saya share lagi yang tadi. Oke. Bambang itu nggak iso tak admit tetap terus saya. Oke. Tadi ya, data berupa apa? Datanya berupa apa? Datanya berupa apa tadi? Semua pasangan kalimat. Semua pasangan kalimat berupa data. Setiap pasangan kalimat diberi kode. Oke. Semua pasangan kalimat diberi kode. Misalnya ini kalimat asli, pasangannya tidak saya tampilkan. Ini dari pekerjaannya Fani kemarin. Ini diberi kode, Fani memberi kode ISTW1. Terserah sebenarnya kode itu terserah kepada orang yang bersangkutan. Nah, saya menyarankan kodenya seperti ini. Saya menyarankan kodenya seperti ini. Seperti apa kode itu? Ada atau terdiri dari itu berapa angka? Ada 5 satuan ya, terdiri dari 5 satuan. Posisi. Sorry, Pak Bambang minta nunggu di permit katanya. Iya, selalu begitu. Sudah masuk sekarang, Pak Bambang. Sudah berhasil. Ya. Ada 5 satuan kode. Posisi 1 ini babnya, nomor bab. Kalau bab 1 ya 1, bab 2 ya 2, gitu. Posisi kedua berupa angka. Ini adalah nomor kalimat. Kalimat keberapa di bab itu? Kalimat ini berarti bab 1, kalimat ke-1. Posisi ketiga ini masalahnya apa? Nah, ada 2 masalah. 3 kalau sama campuran. Kalau kita ingat di dalam menerjemahkan itu, di dalam prosesnya kan ada gampangnya itu, sederhananya kan understanding, ya, transferring, kemudian writing kan gitu. Atau kalau menurut Naida and Tabor itu kan analysis, transfer, restructuring, begitu kan? Nah, oleh karena itu maka potensi masalah itu ada juga di understanding, di dalam memahami bagian dari kalimat atau seluruh kalimat atau bahkan seluruh teks. Nah, kalau masalahnya itu understanding, maka kodenya itu U. Tapi kalau tidak ada masalah, kasih kode 0. Tadi kan kode ini kita sampaikan untuk kita terapkan untuk semua kalimat. Kalau tidak ada masalah berarti 0. Misalnya I go to the school, saya pergi ke sekolah, itu kan tidak ada masalah sama sekali. Berarti kode masalahnya itu 0. Ini ada sekarang ada T, berarti masalahnya ini transfer. Maksudnya apa? Masalahnya ini penerjemah mudah memahami kata ini. Kata yang ditandai haste ini mudah dipahami oleh penerjemah. Tapi pada saat dia mau menerjemahkan itu opo ya bahasa Indonesianya, dia itu menemui masalah. Makanya ini transfer T. Kalau sebuah masalah itu gabungan ditulis UT, understanding and transfer. Kalau masalahnya itu gabungan. Jadi sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah klausa itu sulit dipahami dan sulit diterjemahkan, berarti itu UT. Kalau sulit dipahami,
kemudian begitu paham mudah nerjemahkannya berarti U saja. Kalau paham artinya tapi tidak paham bahasa Indonesianya, misalnya kata SIGH, SIGH. Nah, itu mudah dipahami, tapi apa ya bahasa Indonesia nih ya? Nah, itu mungkin itu masalah transfer. Kalau tidak bermasalah, sekali lagi nol. Masalahnya itu nol. Nah, setelah kita perdalam lagi kodenya. Itu tadi masalah yang satuan yang bermasalah tadi, apakah itu U atau T, itu apa? Apakah berupa word? Kalau ada yang tanya langsung saja ya, silakan langsung bicara saja. Ada yang berupa words, ada yang berupa phrase, ada yang berupa clause. Di contoh ini berupa word karena haste saja, berupa word, maka ini W. Nah, salah satu. Nah, T ini translation procedure-nya apa? Misalnya ini transposition, maka T. Nah, ini bisa bermacam-macam. Ini tidak standar ini. Ini boleh macam-macam. Misalnya paraphrase juga tulis PR berdasarkan orangnya juga nggak salah. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat pertama kali mengidentifikasi ini belum ketemu kan karena kita belum menyelesaikan, belum mendiskusikan. Kasih tanda tanya dulu, yang ini bagian ini kasih tanda tanya dulu biar kita bisa melihat lagi nanti mengganti apa yang pas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pakai 4 juga tidak apa-apa. Pakai 3 juga nggak apa-apa. Yang penting tidak membingungkan dan itu dijelaskan di bab 3. Jelaskan di bab 3. Sekarang kita ke selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana seperti tadi yang saya sampaikan? Pak, bertanya. Ya. Silakan. Kalau misalkan itu dalam satu kalimat ternyata ada beberapa masalah, maksudnya ada hanya word saja atau mungkin wordnya bukan hanya satu, mungkin ada 3 word yang posisinya agak terpisah begitu di awal, di tengah dan di akhir. Berarti itu nanti akan dipaparkan menjadi 3 begitu ya? Betul. Nah, kode kalimatnya tadi yang berbeda. Tadi kan bab 1 Romawi, kemudian angka 1 misalnya itu berarti kan dari bab 1 kalimat 1. Kalau ada 3 masalah di kalimat yang sama, maka dibuat 1 Romawi, 1A, 1B, 1C. Nah, masing-masing kode itu yang di-highlight, yang dijadikan fokus satu saja, biar manageable pada saat kita menjelaskan. Understood. Oke, matur nuwun. Kemudian berikut ini. Nah, tadi kan ada 2 masalah besar, understanding dan transfer. Masalah understanding atau pemahaman itu ada apabila penerjemah tidak memahami suatu kata, frasa atau klausa, itu salah tulis, maaf, dengan upaya yang wajar. Maksudnya upaya yang wajar itu apa? Ya buka kamus biasa itu loh. Nah, kalau nggak paham, dengan upaya wajar tidak bisa, itu baru bermasalah. Kalau misalnya ini ada kata apa ya? I gazed at her. Nah, kata I look at her. Nah, look at tidak tahu, tapi kan itu gampang dicari di kamus. Nah, itu tidak termasuk masalah sebenarnya. Ya, jadi yang masalah itu yang memerlukan kita upaya ekstra. Itu batasannya. Nah, memang itu untuk membatasi bahwa masalah itu subjektif sekali. Ini gunanya untuk mempersempit itu. Ya Pak, bagi saya look at itu ya masalah. Nah, tapi masa ya bagi orang lain kebanyakan look at kan tidak masalah. Jadi itu tidak layak menjadi masalah untuk memahami look at. Nah, sekali lagi
pointernya adalah kalau kita tidak bisa memahami suatu kata, frasa atau klausa itu secara wajar, dengan upaya yang wajar. Lihat kamus yang biasa kita lihat. Nah, karena kita bukan kamus yang mungkin kita tidak tahu 1-2 kata. Nah, kemudian yang misalnya ini, untuk level kata yang tidak ada masalah, untuk level kata biasanya tidak ada masalah, kecuali kata itu kata baru. Kalau pemahaman ya, bukan transfernya. Kalau pemahaman, kalau kita memahami kata itu biasanya tidak masalah, kecuali kata baru. Kata baru itu kata yang mana? Bukan kata baru yang belum diketahui, kata yang bentukan baru. Misalnya ini kata bad dial atau pocket dial. Kata ini dibentuk karena fenomena yang ada sekarang. Kita kadang-kala ngesai telepon HP, terus tanpa sengaja wajah HP-nya itu menghadap benjolan di situ, maksudnya ada koin atau apa gitu. Kemudian karena itu ada temperaturnya sekian ya, sehingga tanpa sengaja itu mencet keypadnya. Nah, itu namanya bad dial atau paket dial. Kalau dia ditaruh di atas di paket dial, mungkin di saku celana itu jadi bad dial, nggak tahu ya. Nah, ini contoh dari masalah pemahaman kata, tingkat kata. Oke. Kemudian berikutnya adalah upaya masalah pemahaman tingkat di atas kata. Ada 3 hal yang saya identifikasi secara teoritis. Ada frasa yang bukan idiom, itu misalnya istilah teknis. Maksudnya contohnya adalah interest rate. Nah, itu frasa bukan idiom, tapi sulit kadang-kala. Misalnya istilah teknis seperti interest rate. Frasa yang berupa idiom, ingat bahwa idiom itu ada yang satuannya frasa, ada yang satuannya klausa. Kalau yang satuannya frasa, ya masukkan frasa, satuannya klausa, masukkan klausa. Ada yang berupa idiom atau idiom, ada juga yang fixed expression. Fixed expression ini frasa yang tidak bisa diganti-ganti, kata penyusun frasa tersebut. Oke, sebenarnya ada juga fixed expression atau kata 1-2 yang tidak saya masukkan di situ, yang menjadi sulit karena dipakai dalam konteks yang tidak biasa, yang dipengaruhi, dibatasi oleh collocational range. Misalnya begini, misalnya Malang Selatan boasts a very beautiful series of beaches. Nah, sekarang kata boast di situ mungkin menjadi masalah, karena boast itu kan membanggakan. Nah, tapi kata ini dipakai dalam collocational range untuk mendeskripsikan sebuah lanskap atau suasana kota atau bentang alam, sehingga memiliki penggunaan tertentu, mungkin itu jadi masalah, itu bisa ya. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga, golongan ketiga itu adalah klausa yang sulit dipahami. Klausa yang bukan figures of speech atau idiom, yang bukan itu. Kok bisa sulit dipahami? Mungkin karena strukturnya. Nah, karena strukturnya mungkin sulit dipahami. Seperti kalau kita menerjemahkan teks hukum itu. Yang kedua, klausa yang berupa figure of speech. Misalnya, she is silent as a mouse, for example. Itu apa kalimat itu elek itu.
She is as silent as a mouse. Jadi yang depan itu keliru tadi, kelebihan. Itu keseluruhan klausanya itu is as silent as a mouse itu adalah simile. Jadi masuk itu, itu simile. Nah, kemudian yang berikutnya, it rains, cats and dogs itu satu kesatuan klausa itu adalah idiom. Karena kalau tidak dipakai rains, cats and dogs itu tidak akan bunyi itu. Jadi it rains, cats and dogs itu saya idiom. Nah, itu ini ditandai sebagai understanding apabila sulit memahami dan begitu kita paham maksudnya, celing, oh ngerti aku, dengan literal translation. Nah, jadi dasarnya menerjemahkan itu literal translation. Kalau jika strategi yang kita pilih itu literal translation, jangan dilaporkan nanti, berarti nggak ada masalah. Kecuali semacam calc dan lain sebagainya. Untuk gambarannya begini, kalau ada kata she walks alone, itu terjemahnya kan dia berjalan sendirian. Itu literal translation. Nah, itu tidak boleh dilaporkan, ya, karena memang dasarnya literal translation strategi itu. Oke, next is ini melaporkan masalah transfer, masalah menerjemahkan itu. Ini satu masalah yang bisa dilaporkan itu seperti apa? Masalah yang bisa dilaporkan adalah masalah pada saat kita menerjemahkan kita tidak bisa, kita terantuk, kita mentok karena literal translation doesn't do. Literal translation tidak cukup untuk itu. Kita lihat kamus di bahasa juga tidak bisa. Kamus yang biasa itu loh, berapa juta kata atau apa itu tidak bisa. Jadi literal translation tidak bisa berarti itu bermasalah. Oke. Atau pada saat diterjemahkan itu jadinya aneh, kalau literal translation kedengarannya aneh. Oke. Yang ketiga, sekarang poin ketiga. Yang tidak dapat diterjemahkan literal itu pada level apa? Nah, itu nanti levelnya apa? Level kata misalnya. Misalnya level kata itu seperti apa? Level kata tadi, to avoid, tadi kan ada kata packet dial ya. To avoid packet dials, switch off your phone before you put it into your pocket. Nah, yang tidak dipahami dan sulit untuk diterjemahkan kan packet dials tadi. Nah, jadi itu satuannya kata. Kalau itu UT, bisa UT. Understanding-nya juga sulit, kemudian terjemahannya juga sulit. Kemudian berikutnya frasa. Frasa sama tadi bisa berupa idiom, bisa berupa bukan idiom, bisa berupa fixed expression. Kalau ada pertanyaan apa sih yang disebut fixed expression dan dikontraskan dengan idiom, ini apa? Baca bukunya Mona Baker. Di situ membedakan antara idiom dan fixed expression. Ada juga collocational range juga di sana. Berikutnya. Oke, ada ibunya yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalkan ada kata yang misalnya kita tidak tahu, tapi ternyata ada yang tahu secara umum. Itu maksudnya kita kan, saya kan misalnya mengatakan bahwa itu kan Bapak bilang kalau ada kata yang sulit, yang menurut kita sulit, tapi orang-orang bilang nggak sulit, itu tetap gimana Pak? Sudah buka kamus apa belum? Sudah sih Pak, tapi maksudnya saya boleh contohnya nggak Pak? Boleh. Misalnya Miss Old Gamer. Gamernya itu saya tuh pernah nyari, saya cari itu keluarnya itu Nyai. Berarti apakah itu secara
word by word atau tidak, Pak? Kan ini tadi untuk mengidentifikasi bermasalah atau tidak gitu ya. Menurut orang lain tidak bermasalah, menurut Dewi itu bermasalah, gitu kan maksudnya. Nah, Ya. pada saat Dewi membuka kamus Dewi itu, kamusnya Dewi itu dibuka, dan itu masalah itu solve apa belum? Kalau masalah itu tidak terselesaikan saat itu, berarti itu masalah. Ya, itu bisa masalah. Nanti solusinya setelah di slide berikutnya. Oke, sama dengan tadi. Ini tadi satuannya sama, jadi kata, frasa, klausa. Klausa itu sama dengan sentence atau bukan sentence, sama saja. Yang penting ada subjek dan predikat. Subjeknya itu juga bisa noun atau which atau when atau apa. Nah itu. Berikutnya ini. Ini contoh. Ini ada dua masalah sebenarnya, masalah U dan masalah T. Sorry, ini jangan diacu yang bagian header bagian atas, ini untuk keperluan saya nerangkan di sini saja, bukan untuk worksheet ya. I'm not sure when our past, sorry ini mestinya have ya, baru sadar saya. I'm not sure when our path have crossed. Nah, ini bagi saya menjadi masalah karena saya lihat kamus itu nggak ada di kamus saya. Berarti ini saya bermasalah. Kemudian solusi saya adalah mencari di internet. Mencari di internet, sebutkan URL atau situsnya. Nanti laporannya saya search di Google dengan kata kunci apa, kemudian nemunya di mana dan artinya apa. Memang agak panjang dan malah beneran kan, tebal nanti. Kemudian ini setelah dipahami pun kan perlu diterjemahkan. Kalau terjemahkan literal seperti ini kan nggak bisa kan. Nah, ini berarti T juga karena tidak bisa diterjemahkan literal. Nah, berarti ini termasuk idiom menurut pencarian yang tadi ini, dan ini solusinya I will translate this idiom into a plain language. Kata lainnya plain language itu paraphrase. Nah, kata lainnya plain language itu paraphrase. In Indonesian because Indonesian does not have any idiom with the same meaning. Kenapa saya argumen ini? Karena menurut Newmark menerjemahkan idiom itu kalau bisa dengan idiom, kalau tidak bisa dengan paraphrase gitu. Nah, nanti bisa ada quotation-nya di sini menurut kenapa seperti ini bisa citation-nya bisa. Nah, itu bisa di worksheet kita gabung menjadi seperti ini. Bab 1, kalimat ketiga, masalahnya understanding dan transfer, levelnya clause, karena ini ada subjek predikat, dan ternyata pada saat transfernya ini pada saat transfernya saya nyari solusinya adalah plain language atau paraphrase. Tapi ini juga kurang lengkap karena pada masalah understanding-nya ini belum dikodekan solusi terhadap understanding. Nah, ini bisa kemudian kita catat di note kita ini seperti ini. I cannot understand the meaning of when our paths have crossed. Ini saya betulkan, F-nya yang ini lupa yang depan. I try to find it in the internet, Google search using the whole clause as a keyword. I found di mana the meaning is nih. Ini untuk apa? Understanding solusinya. Solusi untuk understanding. Nah, dari di sini Dewi tadi solusinya boleh bertanya kepada orang lain. Boleh bertanya kepada orang lain. Nah, boleh juga seperti ini. Boleh juga membuka kamus dan lain-lain. Ini untuk bagian pertama untuk understanding. Ini untuk bagian transfer. This idiom cannot be translated literally into Indonesian. Nah, ini worksheet-nya. Jadi semua kalimat masuk ke dalam tabel seperti ini. Cara lain, note ini tidak seperti yang dilakukan Dewi,
Note ini dulu memang arahan saya. Note ini tidak di dalam tabel, tetapi untuk footnote. Footnote. Nah, kemudian masalahnya setelah dilakukan, dipraktekkan oleh Dewi, keterangannya ini panjang sekali, sehingga bisa melebihi 1 halaman sendiri. Jadi footnote-nya ini bisa melebihi halaman yang memuat masalah ini. Nah, saya pikir kalau masalahnya begitu, mungkin dengan cara tabel seperti ini lebih rapi karena menyatu dengan masalahnya. Pada saat nanti nulis laporan, kita tinggal copy paste ini semua intinya, kemudian dimodifikasi sedikit. Pak Sugeng bertanya. Ya. Berarti kalau untuk yang annotated translation ini, apakah disarankan sebaiknya menggunakan I instead of the third person? Saya lebih suka I, ya betul. Ya. Iya, saya lebih suka I, ya. Dan itu diawali dari bab 1 pun sudah menggunakan I. Ya. Karena memang untuk mengarah subjektivitasnya itu. Ya, sejak awal sudah I. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya teruskan itu tadi, nggih. Oke. Jadi mau iki ta? Oh ini iki. Ini ada bagaimana mencari, betulkah ini? Ya, saya kira betul. Bagaimana mencari solusi masalah understanding? Bisa dicari di internet, maksudnya artikel-artikel terkait dengan ini, bagaimana mencari, memahami, mencari padanan yang sulit dan sebagainya. Teorinya sangat cair. Ini beberapa kemungkinan solusi yang menurut saya ini bisa dicoba. Kalau look up better dictionary thesaurus lah, ya mungkin pertama dilihat yang berikut dictionary yang lebih baik, bisa gitu. Coba hubungi Pak Ahmad Suyono untuk mendapatkan kopi Longman Dictionary, itu sangat bagus. Longman Dictionary bisa offline itu. Sama dengan yang online, tapi barangkali ada masalah koneksi, offline bisa digunakan. Misalnya itu as a friend, teacher, dan lain sebagainya, search internet, dan sebagainya. Jadi silakan sekreatif mungkin mencari solusi untuk masalah understanding. Ini, mencari solusi penerjemahan, masalah penerjemahan atau transfer. Ya. Masalahnya itu kan tadi ada understanding, ada transfer. Kalau kita masukkan ke dalam tabel, tadi maksudnya untuk memahami saja ini, jadi masalah terjemahan itu ada level kata, level frasa, dan level klausa. Ini perlu dipahami, yang pahami. Untuk menyelesaikan masalah tingkat kata dan frasa, kita tidak menggunakan metode penerjemahan. Jadi, istilah-istilah yang digunakan Newmark untuk menerangkan metode penerjemahan, misalnya idiomatic translation, ada communicative translation, semantic translation, itu tidak tepat karena tidak tepat digunakan untuk solusi frasa dan kata. Tepatnya itu paling tidak itu kalimat. Jadi jangan semantic translation. Nah, tidak, itu mesti tidak tepat. Ya, ini yang perlu dipahami. Maksud saya kalau kita baca buku Intro to Translation kita itu, atau bukunya Newmark itu yang bentuknya V itu loh, yang mulai dari word for word, kemudian sampai paling kanan adaptation, itu
Tidak, bukan untuk ini itu ya. Itu pada level kalimat ke atas, levelnya teks. Jadi kalau untuk level kata dan frasa itu mesti bukan ini semua. Kalau muncul ini, ya tidak tepat. Nah, buka buku. Buka buku. Buku yang saya tawarkan, saya sarankan adalah buku ini. Website translation. Kenapa saya tawarkan? Karena di situ saya sudah, ini sama dengan yang saya kutip di Intro to Translation Textbook. Karena di sini saya sudah mengkategorikan, kira-kira kalau yang level kata itu apa strateginya, kalau level sentence itu apa strateginya, ada di situ. Sehingga tinggal mencoba mengidentifikasi. Kalau tidak ya kita buat sendiri nggak apa-apa. Buku kedua, buku ini bisa di-download dari ini. Yang pertama ini. Buku yang kedua, ini tidak ada klasifikasi seperti di website translation, maksudnya untuk apa, tapi berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Barangkali lebih suka bahasa Indonesia, download di sini. Ya. Yang buku kita itu, buku kita semester 1 atau semester 2, semester 2 itu ada di sini, jadi download. In other words, Mona Baker ini ada di sini, silakan di-download nanti. Mona Baker itu juga kita kutip di Intro to Translation. Mona Baker itu di babnya saya lupa, tapi word level equivalence and above word level equivalence. Di sana Mona Baker juga menyampaikan beberapa kemungkinan strategi. Tapi strategi ini tidak harus sesuai manut nganggo punya orang-orang ini. Penerjemah sendiri bisa menemukan strateginya sendiri. Misalnya strateginya bersemadi gitu, terus bersemadi. Tapi ini guyon saja ya, nggak mungkin lah menerjemahkan dengan bersemadi. Tapi itu khas orang tersebut. Oke. Nah, kemudian buku yang lainnya dasar-dasar penerjemahan umum saya dapat dari Bu Haru. Saya nggak punya PDF-nya, mau minta PDF-nya sungkan. Bukunya bisa dibeli. Ini bukunya. Ini bukunya. Bisa dibeli online. Kelebihan buku ini dia lebih detail menjelaskan strategi penerjemahan dibandingkan the way I handle strategi penerjemahan. Jadi sebagian besar isinya satu buku ini strategi penerjemahan bahasa Indonesia. Oke. Tapi juga kutip buku saya biar kutipan saya citizen saya naik. Oke. Saya teruskan. Nah, ini sekali lagi saya sudah share, bisa PPT ini sudah saya share, bisa di-download. Tadi yang our past has tadi diganti have ya. Nanti diberikan orang lain belum diganti, wah saya malu, saya salah grammar ketahuan. Oke, nah saya lanjutkan. Ini pikirkan jadi satu. Pada saat mencari solusi ini, pikirkan jadi satu, level kata dan level frasa. Karena sama, kemungkinan solusinya menurut saya itu sama. Oke? Nah ini dari website translation. Saya membuat tabel ini. Kan ini lumayan, artinya sudah diklasifikasikan. Ada bimbingan saya yang nulisnya itu semantic strategy gitu, pragmatic strategy, syntactic strategy itu tidak cukup karena ini ada banyak macam ragamnya. Jadi jangan diambil syntactic translation strategy, tapi diambil yang level yang detail itu. Ya, nah kalau kita lihat ini untuk level kata dan frasa. Level kata dan frasa, kita alternatifnya ini.
plus punya Anda sendiri yang khas, plus hasil bacaan di buku lain. Tapi paling tidak starting point-nya di sini. Untuk level kata dan level frasa. Sekarang untuk level klausa yang berupa idiom and figure of speech, lihatnya di sini. Kenapa saya sarankan yang pakai buku ini? Karena sudah saya petakan. Unit save bisa juga ini bisa digunakan kan, ini artinya yang tengah ini bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi coba lihat di sini. All pragmatic strategies, lihat di buku aslinya apa saja macamnya. Ya. Nah, oke. Berikutnya, ini sama dengan yang tadi, saya pindah saja. Untuk level kata, level frasa, starting point-nya, strategi yang dicari menurut Haryanto 2017 itu ini. Kalau level klausa, ini. Kalau level klausa, ini. Nah, jadi jangan nulis gini, synthetic strategies. Nah, itu macamnya apa gitu. Semantic strategies macamnya apa saja. Nah, jangan yang di sini yang ditulis. Ya, yang ditulis ada di level ini. Nah, perhatikan, Haryanto belum membahas atau tidak membahas tentang strategi secara khusus untuk idiom. Yang ada di sini hanya tadi paraphrase. Ada paraphrase, ini ada paraphrase. Nah, padahal untuk idiom itu tidak hanya ada paraphrase, idiom dengan idiom yang lain. Kalau bahasanya Mona Baker begitu, silakan ditanyakan, dibaca lagi di sumber lain. Jadi tidak hanya ini, silakan mencari alternatif lain. Trope change itu misalnya kalau metafor menjadi simile, itu trope change. Oke. Alternative strategies nanti bisa dilihat karena ini banyak ya. Nah, sekali lagi, this is a starting point. Bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi ini menuntun langkah Anda, dicari lainnya. Kalau membaca Newmark, dia istilahnya translation procedure. Translation procedure. Kalau membaca Chesterman, istilahnya translation strategies. Kalau membaca Mona Baker, kalau nggak salah juga strategies. Kalau membaca buku yang saya sebut tadi, dia nyebutnya prosedur. Menurut Newmark, menurut Buharu. Karena di mazhabnya UI, strategi itu mencakup 3 hal. Strategi itu mencakup translation ideology, translation method, translation procedure. Nah, itu strategi. Di mazhab saya, sebaliknya, saya menurunkan dari Bani itu Jack Richard sama siapa itu yang membahas approach, terus method, strategi itu. Nah, saya mengikuti tata berpikir itu, jadi saya menyamakan strategi sama dengan prosedur. Ya, jadi strategi sama dengan prosedur, strategi tidak termasuk di dalam method. Sekali lagi, kalau di mazhabnya UI, strategi itu paling atas mencakup prinsip, metode, dan prosedur. Oke, itu sekedar pengetahuan apabila mengutip dari terbitannya UI yang dibimbingannya Profesor UI, seperti itu cara menyebut gaya. Oke, sekarang bagaimana menuliskan itu menjadi bab 4. Nah, kalau kita melihat panduan TA kita di bab 4, itu isinya ya finding aja. Findings atau discussion, saya lupa itu. Finding mungkin ya. Nah, kita bisa membagi jadi 2. Yang bagian pertama itu deskripsi data. Maaf, salah tulis.
data description. Kita jelaskan ada berapa korpus datanya, berapa kalimat, ada berapa pasangan kalimat itu tadi. Nah, kemudian dari itu yang bermasalah ada berapa? Berapa? Berarti bisa diprosentase. Dari sekian kalimat itu ada misalnya 35 bermasalah, 50% bermasalah. Itu bisa, itu dari deskriptif statistik dasar bisa digunakan di situ untuk menjelaskan data deskripsi. Sampai dengan uraian masalah apa saja. Nah, tadi kan ada 2 masalah, tapi kan detail-detail 2 tadi, understanding and transfer tadi kan detail-detailnya mungkin tidak semua, hanya sedikit saja. Nah, jangan dijelaskan fenomenanya dulu, ini hanya sekedar deskripsi saja, deskripsi data yang belum ada discussion. Discussion-nya ada di finding. Nah, 4.2 itu findings. 2.1, 421 itu masalah understanding dan penyelesaiannya. Nah, sebelum tadi kan kita sudah ada kode ya, ada kode di dalam kode kita. Nah, kalau sudah ada kode, kita akan mudah di Word itu kita Ctrl F, kita ketik kodenya -u. Nah, nanti akan keluar, akan di highlight itu yang -u. Berarti itu kan ada masalah understanding dari kode kita. Nah, kemudian bisa kita tabulasi, bisa juga tidak. Bisa tabulasi itu untuk bantu saja. Kita bisa menghitung masalah understanding saja itu berapa di situ dan kategorinya apa. Terus diperinci bagaimana penyelesaiannya masalah itu berdasarkan worksheet tadi. Masalah transfer juga demikian caranya. Apakah level kata dan penyelesaiannya bagaimana? Oke. Sebagai contoh ini sudah dihilangkan yang bagian depan, bagian kodenya sudah dihilangkan, tapi sebenarnya yang di bawah ini, oke, yang di bawah ini adalah tadi anotasi kita, sebenarnya. Ya. Berarti di sini yang di pull the rug out from under me. I feel like someone has pulled the rug out from under me. Ini tidak bisa dipahami. Pull the rug out from under me. Oke, ini kan frasa ya. Frasa ini berupa idiom. Nah, ini saya ngopi dari milik orang, jadi bukan saya yang membuat ini. Maka bisa dikatakan ini, oke, di dalam in this language, in this sentence pair, I found understanding problem and also transfer problem. Nah, gitu ya. The literal translation, kalau bahasa sini, literal translation, the pull the rug out from under is menarik karpet keluar dari bawah. It does not only sound strange, but also cannot be acceptable since an item cannot be translated literally. Nah, dari sini menyebutkan itulah masalahnya, itu masalahnya. Nah, untuk mencari solusi untuk mencari apa sih sebenarnya maksud dari ini kan, maksud dari idiom ini kan tadi mencari di internet misalnya. Ditulis di sini, I search the net with the keyword pull the rug out from under idiom and it returns the following result. Kemudian dijelaskan artinya apa. Baru yang bagian kedua terjemahkannya ini. Alasannya kenapa kok jadi menggagalkan rencana. Merujuk ke teori. In translating this idiom, the translator has used the theory of Duff. Duff ini nama lengkapnya Alan Duff. Judul bukunya ini kalau nggak salah The Twisted Tongue. Dia mengatakan if expression cannot be directly translated, use a non-idiomatic or plain prose translation. Dengan kata lain, paraphrase. Oke. Maka ini kan
copy paste dari notes kemudian diperhalus. Oke, kemudian diperhalus. Oke. Oke. Ada yang bertanya? Kalau masih ada satu lagi nih, ada satu file satu contoh maksud saya. Sebentar. Satu contoh yang saya buat. Nah ini. Oh, sudah kelihatan kah? Kelihatan? 422 kelihatan? Sudah ya? Oke. 422. Transfer problem and solution. Kalau banyak transfer problems and solution. The translator tadi kita sepakat bisa diganti I face three main types of transfer problem. That is figurative language, fixed expression, idioms, and word flow. Enggak, trio, papat yo. Oke, this is for. Oke, nah kita elaborasi dari ini semua. Pertama adalah figurative language, makanya ini pertama. Nah, kalau menambah ini mau ditambah berapa yang figurative language itu juga juga boleh. For example, the number of figurative language units as transfer problem is masanya 5 ya, 5 out of 15 transfer problem. Oke, berarti berapa? Ini kan 33,3% dari masalah itu bisa dikatakan itu, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru ini, kok 7. Oke. There are 7 figurative languages that need special discussion here. The first is metaphor, personification, and simile. Okay, all of them are presented below. Nah, ini kita ngambil dari worksheet kita, tapi catatannya yang sebelah sini tidak kita ambil catatannya, karena kita copy paste ke bawahnya ini, ya. Oke, so pertama, jadi nanti kalau ada 25 kotak, ya nanti ini kotak penjelasan, terus ini kotak lagi, penjelasan lagi gitu. Nah, misalnya ini, from the corpus data above, it can be seen that a melting pot is a metaphor. Ini, melting pot is metaphor. To find the meaning of the metaphor, the translator searched in the Google with the keyword melting pot idiom. It returns the result ini. Dari mana? Ini. Oke, selesai kan? Strateginya apa? Jadi strateginya kalau menyimpulkan strateginya apa? Searching the internet. Yang ini nanti pada kesimpulannya belakangan. Kemudian masalahnya kan tadi UT ya. UT. Berarti understanding sudah. Sekarang dibahas transfer. Oke. The metaphor cannot be translated literally. Tadi according to siapa tadi? Alan Duff. Teruskan atau N. Newmark. Teruskan. Bisa diterjemahkan metaphor can be translated using the same metaphor or plain language with the same meaning. The same
metaphor in the target language or plain language with the same meaning. Because there is no such metaphor in Indonesian. Kamu buka anu nggak? Translated it using paraphrasing strategy, or the so-called plain language, plain language. Oke, nah begini bisa ditambah-tambah, begitu seterusnya, begitu dan seterusnya sampai yang mau dilaporkan ini habis. Nah, kesulitan bimbingan saya lihat adalah pada saat identifikasi kemungkinan solusi menerjemahkan itu. Oke, sudah 1 jam. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Dewi. Dewi, oke. Di bab 3 saya kan menggunakan metode introspection. Oh, begini. Introspection itu bukan metode memecahkan masalah penerjemahan. Tapi introspection itu metode penyusunan laporan atau metode penelitian. Ya. Ada 2 metode ya yang mungkin dikacaukan. Metode penelitiannya itu salah satunya adalah introspection. Introspection salah satu metodenya. Kenapa itu introspection? Karena pada saat kita menulis laporan tadi, seperti yang saya demonstrasikan itu kan kita mengingat-ingat apa yang telah kita pikirkan di masa lalu, yang sudah kita tulis di notation tadi. Oleh karena itu, itulah yang disebut introspection method. Oke? Ya, soalnya tadi kan orangnya jual satu. Tadi kan ada tukang kualitatif. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ada fitur angkat tangan di participant, ada angkat tangan, nanti terus kemudian di unmute. Tidak ada? Oke, sudah jelas. Gimana? Sudah ya? Mungkin barangkali ya Bu Ririt atau Bu Maya atau Bu Eka atau Bu Nadia ingin menambahkan, Bu Ririn, Putri menambahkan sesuatu. Jadi yang sambil monggo nanti mungkin 5 menit lagi kita akhiri. Yang di pekerjaan Andreas itu identifikasinya terlalu luas, Andreas. Pekerjaanmu itu identifikan pragmatik, terus apa gitu ya. Itu terlalu luas. Harus sampai ke detailnya, strategi detailnya. Pak, saya mau tanya, boleh? Ya. Bisa Anda jelaskan apa bedanya metode, jenis, sama strategi? Karena apa? Metode, jenis, dan strategi. Karena saya baca buku orang lain itu pengantar penerjemahannya itu, judul bukunya itu pengantar penerjemahan. Tapi di buku ini dijelaskan ada banyak metode strategi penerjemahan, juga jenis penerjemahannya. Buku itu bilang apa? Saya tidak tahu. Kalau membaca buku memang harus
harus ada apa ya, mempunyai bayangan makro dulu. Nanti karena satu istilah itu oleh penulis lain apa namanya, digunakan dengan pengertian yang lain. Makanya menurut saya tadi kan bilang, kalau menulis, kalau membaca terbitan-terbitannya UI yang satu mazhab dengan UI itu, maka strategi itu levelnya paling tinggi. Kalau saya strategi paling rendah. Kalau membaca bukunya Newmark, dan saya setuju itu pada level method, yang namanya method itu apa? Literal translation, word for word translation, communicative translation, idiomatic translation, semantic translation, adaptation. Itu semua adalah metode. Karena itu levelnya pada tingkat kalimat ke atas. Levelnya itu ya lumayan makro. Itu metode. Nah, orang lain mengatakan jenis itu ya metode itu. Jenis itu ya metode itu. Jenis terjemahan apa ini? Oh, ini literal. Maksudnya ya metode itu. Makanya dipahami dulu definisinya di buku itu apa. Nah, kalau saya di sini di keterangan saya tadi, saya memakai kata strategi untuk merujuk pada fenomena langkah-langkah konkret, itu ya bukan hanya dipikir tapi dilakukan pada saat kita menerjemahkan kata atau frasa atau klausa. Ya, itu kalau menerjemahkan paragraf saya tidak menyebutnya strategi, tapi nanti jadi method karena pertimbangannya keseluruhan beberapa kalimat. Kalau padahal kita bicara, satu paragraf diterjemahkan, ini metodemu apa? Communicative translation gitu kan? Pelaksanaannya di kalimat ke-1 barangkali strateginya itu literal translation, karena kebetulan literal translation itu dipahami seperti communicative translation. Pada kalimat kedua, strateginya bisa juga borrowing. Tapi secara umum diupayakan bahwa penerjemahan paragraf itu communicative translation. Oke? Oke, Pak, paham. Terima kasih. Oke. Yang lain? Oke. Sekali lagi, jadi kalau baca punya Newmark, memakai kata prosedur. Itu sama dengan yang saya maksud strategi. Pak ini punya Chesterman pakai strategi, itu yang saya maksud prosedur gitu ya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Andreas mendetailkan lagi ya, yang kemarin diserahkan ke saya, identifikasi dan juga cara codingnya juga. Fanny juga identifikasi sudah bagus, detail ya, cara-caranya sudah dideskripsikan, tapi ada ketidaktepatan karena kamu bilang transposition itu sangat umum ya, sangat umum. Transposition, slanted translation itu sangat umum. Coba download dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, dari PDF yang linknya saya sampaikan tadi. Semoga dalam 2 hari ke depan sudah ada hasil dari revisi itu dan kita bisa diskusi lagi. Bu Atika ada di sini, Pak Fani sama Bu Atika ya. Kadang-kadang lapor ke Bu Atika, Bu saya masih dengan Pak Sugeng dulu gitu. Nanti biar Bu Atika nggak bingung nyari-nyari kamu. Ya. Ya. Kalau ke saya lumayan Bu Atika, Fani beberapa kali ke saya. Hanya karena nggak lapor ke Bu Atika, jadi dicari oleh Bu Atika. Sekarang levelnya pada itu mengerjakan worksheet dan saya minta minggu depan itu sudah nulis
bab 4 itu ya. Iya, Karena Pak. minggu ini jadwalnya Fani selesai untuk worksheet, ada 25 masalah yang diidentifikasi, yang sudah dideskripsikan berapa? 5 atau berapa itu? Kok kamu nggak unmute? Ya. Kemarin saya ngelanjutin itu, semalam saya ngelanjutin itu udah dapat 8, Pak. Ya, dapat 8. Ya, tinggal sedikit. Nah, itu kan 8, berarti tinggal 17. Tinggal 17, itu bisa selesai. Kalau bisa, yang ikut di sini semua barangkali gelombang pertama lah di target. Nah, kemarin Pak Ketua Jurusan menyampaikan, ini memang masanya masa pandemi. Ada banyak keterbatasan yang kita hadapi, maka kita tidak mengejar yang ideal, ya, tapi selesai dengan memperhatikan dasar-dasar penelitian atau penulisan laporan yang ilmiah. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih Bapak, Ibu pembimbing dan anak-anak kami semua. This is maybe hard time. Ada 2 kesulitan. 1, masa pandemi, nggak bisa kemana-mana, itu menyetreskan. Kedua, harus mengerjakan ini dengan tenggat waktu tertentu. Dan pada saat mulai pekerjaan belum begitu paham. Saya menyadari 2 itu. Tapi setiap kegelapan ada ujung, apalagi kegelapannya ini hanya nulis TA. Mesti pokoknya kerjakan, kalau males jangan dipikir, kerjakan terus. Nggak usah melibatkan emosi. Kalau kamu melibatkan emosi, hari ini emosinya bagus, kamu kerjakan. 1 jam, besok emosinya tidak bagus, 5 jam tidak dikerjakan, nggak selesai. Jadi jangan sertakan emosi. Sertakan emosi kalau pas emosinya positif. Kalau pas emosinya negatif, tinggal emosinya, gunakan pikiran saja. Gunakan pikiran yang pikirannya saya harus selesai tepat waktu. Karena kasihan orang tua yang membiayai, dan nanti jobnya setelah diambil orang lain yang lulus lebih duluan. Karena masa pandemi ini mau tidak mau mempengaruhi job market. Ya. Mempengaruhi job market. Banyak rekan-rekan penerjemah yang buku juga turun karena pandemi, orang nggak bisa belanja buku dan adanya internet. Yang non buku juga turun untuk materi yang terkait dengan manufacturing. Tadi biasanya kalau kami menerima bahan terjemahan untuk Volvo itu ribuan kata. Nah, sekarang belum tentu seminggu itu ada 500 kata. Karena pabrik Volvo sementara ditutup karena pandemi ini. Pabrik lain-lainnya juga sama. Nah, sekarang kita berpikir, kalau kita tidak memaksa diri untuk menjadi yang pertama mengambil kesempatan itu, ya keduluan orang lain. Lebih baik memiliki daripada tidak memiliki. Berganti pekerjaan lebih mudah daripada mencari yang pertama. Ya, meskipun kalau masalah jodoh mencari yang pertama itu paling sulit, berganti itu paling mudah, itu balikannya ya. Itu. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat bekerja. Sertakan emosi apabila positif, tinggalkan emosi apabila tidak mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Thank you very much, Pak Sugeng. Pak. Pak Tono, Pak. Oke, sami-sami Bu. Makasih, Pak. Sami-sami. Ya.